Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila wahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat. Ya Allah wa la ilaha illa anta innama kana min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha wa yawmiha khususan man ahdahu hadzal masjid. يا الله السلام والرحمة والرضا إلى روح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه الله تقبل منهم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويعطيهم درجات الجنة ويرضاهم في الدنيا والآخرة بنبي الله يسر أمورهم في الدنيا والآخرة الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير ومنوى السلام الصالح بنية صالحة والأقوال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا دعاء ويا نستعين والصراط المستقيم وقال Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatidz, ustadzah, dan kawula muliakan, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Tugu Pakis Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sarang-sarang mengawali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah menika panjenengan sedaya saged kepanggih malih saged istiqomah menghadiri pausa tim fikih sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis di Masjid Hidayatul Ummah ini. Tentunya harapan kita sedaya mugi-mugi mawuh panjenengan ikhlasan panjenengan semua untuk hadir di acara pengajian malam kali ini. Mugi-mugi saged menandakan bahwa panjenengan sedaya untuk meraih rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah Subhanahu wa taala paling bertahan mudah-mudahan lancaran di sedaya urusan panjenengan, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia lebih akhirat, sehingga diharapkan kita sedaya dados urusan sing selamat bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yen para rawuh ingkang mulya, sesuai sama kata dengan takmir dan juga dengan panjenengan semua rawuh bahwa untuk pengajian pada malam hari ini dan terus ya, sampai menjelang Ramadan, insya Allah yang akan kita kaji adalah materinya tentang Ramadan, tentang puasa. Ya, tentunya harapan kita sedaya dengan harapan patus puluh panjenengan ketika masuk bulan Ramadan, insya Allah dengan berbekal ilmu, ilmu sing sae, ilmu yang benar, insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu
wajibnya puasa bulan Ramadan. Yajibu shaum Ramadan, wajib puasa Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu perkara-perkara yang 5. Terus nek kula panjenengan mendapati salah satu dari perkara-perkara yang 5 ini sing badhe disampaikan iki, maka kula panjenengan wajib untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satu dari 5 perkara. Itnani yang 2, olah kan salin. Itnani yang 2 ala sabilil umum, sing kali iki ora rawuh ingkang ya ala sabilil umum, secara umum, tidak perorangan tapi secara umum semuanya. Maksudnya yajibani, wajib alal jami', semuanya. Idza thabata dzalika 'inda Allah, jika pemerintah telah mengisbat atau menentukan awal Ramadan. Ini pakai insyaallah lebih detailnya lagi menghadapi. Oke, jadi 2 itu ala sabilil jami', semuanya, tidak perorangan. Nah, sedangkan sing niko kali ya, wa talatatu, dan 3 ala sabilil khusus. Nah, yang 3 perkara ini itu khusus, maksudnya khusus itu tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Maksudnya ala afrodin maksusin kama saya. Jadi hanya perorangan yang khusus, ya, kama saya itu sebagaimana yang akan datang, maksudnya akan kita bahas di bawah. Oke, pun lanjut mawon. Sehingga terjadi bingung banyak. Terus, fallati ala sabilil umum. Maulah kali umum. Fallati ala sabilil umum, yang secara umum, ya, artinya semuanya, penduduk setempat wajib memulai puasa jika apa? Sing pertama bistikmali Sya'ban 30 yaum, dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, artinya para bapak, ketika sudah masuk 30 hari dari bulan Sya'ban, maka panjenengan alal jami' semuanya wajib untuk menunaikan ibadah puasa besok. Contoh mawon. Ini tadi ya, tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Maka besok ya, panjenengan sudah harus berpuasa. Jadi kalau saya ngenteni sopo-sopo, kenapa? Karena memang Sya'ban itu maksimal 30 hari. Berbeda dengan bulan-bulan Masehi. Bulan Masehi Januari sampai Desember, umumnya ini Pak 30 sampai 31, Nah, kalau bulan-bulan Islam, mentok 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Nah, karena itu ketika sudah mentok 30 hari, 30 Sya'ban, manteni Sya'ban apa? Manteni bulan Sya'ban apa? Ramadan, panjenengan namanya Syawal apa? Manteni Sya'ban Ramadan. Nah, berarti kalau sudah Sya'ban ini 30 hari, mau tidak mau besok sudah harus puasa. Artinya kalau
pun nawali siang Ramadan. Saya dipahami. Kan ini sing alal jami, maka semuanya gak oleh perorangan. Kok perorangan sendiri gak poso, sendiri poso, siapa gak poso. Ya, bro, ini Ustaz kan 30, tapi kapan ini? Jadi semuanya harus berpuasa. Oh, sing nomor kali perorangan biru yatil hilal, dengan melihat hilal bulan bisyahadati adlin, dengan disaksikan adlin, orang yang adil, orang yang jujur. Jadi yang kedua, kalau panjenengan wajib poso ketika ada seseorang yang adil. Seorang yang adil itu benar-benar telah melihat bulan. Lihat kan. Nah, adil saat ini ya nopo tentang ini. Yang dimaksud adil itu wahwal ladzi tatawaffaru fihi ya syurutu syahadah. Katakan adil itu kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya sebagai saksi syahadah. Yang pertama an yakuna dzakaron, laki-laki. Jadi persaksian laki-laki ini para bapak ibu itu dalam agama kita ya. Lebih kuat daripada persaksian perempuan. Gila nih, panjenengan nikah itu biasa saksi ini jalur nama istri. Nah, begitu juga dengan persaksian ketika melihat bulan. Jadi syarat untuk bisa bersaksi ya, setelah melihat bulan itu adalah yang pertama dzakar laki-laki. Gila nih. Biasanya sampai kemenang atau dari mana lah ya, ketika tanggal 29 Sya'ban itu mengutus ahli-ahli ya, tim ahli ya di Kulon Sewu sedaya jalan boten sing istri. Ya apa? Ini syarat. Jadi syaratnya yang pertama adalah dzakaron laki-laki. Kemudian qurron, merdeka, bukan budak maksudnya. Rasyidan, rasyid, cerdas. Ya maksudnya cerdas ini yo bukan berarti terus IQ-nya di atas rata-rata tidak. Terus pokoknya ya cerdas, gak bodoh-bodoh temen gitu. Ya khususnya cerdas dalam bidang ya rupiah ini. Sebab nek sing diutus nun sewu gak ngerti apa-apa nggih. Pokoknya melok-melokan ae. Delok bulan yo gak ngerti. Senajan panjenengan di atas gedung atau dengan teropong nek gak rosyid, gak ngerti ilmune, ya tidak akan mendapatkan bulan. Jadi rosyid ana ilmune. Ya, terus muru'ah, yang memiliki muru'ah, kehormatan. Ya, memiliki kehormatan. Yaqidhan, sadar. Jadi melihat bulannya itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, bukan mimpi ya, melalui mimpi bukan, tapi yakin. Terus nafiqah, bisa berbicara, sami'an, pendengarannya baik, basirah, penglihatannya bagus, walam yartakib kabiratan, dan dia bukan termasuk pelaku dosa besar. Jadi syaratnya wong adil ya dalam melihat hilal itu wadah negeri. Nun sewu nek senengane melakukan kemaksiatan dan lebih dosa besar. Nun sewu ya. Nah, ketika melihat bulan maka persaksiannya tidak bisa diterima. Persaksian tidak bisa diterima. Nah, ini corona. Jadi ketika ada seseorang yang sudah menyaksikan kemudian disampaikan pada qadhi. Qadhi itu apa? Merintah. Setelah disampaikan ternyata memang betul-betul kemudian disumpah pun sidang disebut pada kapan awal bulan Ramadan. Berarti para rawuh yang kalau sudah dilihat oleh orang yang adil kemudian
disumpah oleh pemerintah plus pemerintah mengikbat menetapkan kalau besok puasa, maka jamin semua ya yang berada di matlak tersebut berkewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan. Sakit dimami. Nah, sabilil umum di sini umum ya, yajibu shaum ala jami' ahli tilkal baldah. Jadi yang dikatakan umum tadi itu maka wajib berpuasa. Siapa yang wajib? Jami' ahli tilkal baldah. Semua ahli atau penduduk tilkal baldah. Negara itu mau. Tempat itu tadi. Wa man wafaqahu fil matlaq, dan orang-orang yang berdekatan dengan matlak tersebut. Matlak itu adalah tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, ini guru sampai akan tahu. Ya, sebetulnya kalau prosedurnya secara fikih, jadi matlaknya itu sebagai ukuran, bukan negara tapi matlak. Nah, kalau di Indonesia ini saya tidak tahu, ya kira-kira mempraktekkan yang mana. Kalau sesuai dengan ilmu fikih, nah, itu sesuai dengan matlaknya bukan negaranya. Nah, sekarang di Indonesia ini banyak matlak. Matlak itu gampangnya pokoknya tempat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari. Pokoknya beda jam itu berarti beda matlak. Sekarang di sini dengan Bali itu kan berbeda jam. Ini apa betul? Saat ini jam 7:30, berarti itu Bali jam itu 7:30 apa? Gitu. 1 jam lebih cepat. Lebih cepat, sehingga panjenengan wis buka, sing Bali durung buka. Panjenengan sudah menunaikan sholat maghrib, atau isya. Nah, ini panjenengan sholat maghrib. Buka atau menunaikan maghrib di sampingnya. Nah, tentunya lebih tidak jam 6, tidak bisa jam 6:30 atau jam 7 kurang. Nah, jadi Indonesia ini menurut saya banyak matlak. Jadi ketika dari Kemenang katakan nyebar, sing ini, ayo kok nang di katakan Jawa Timur ya, atau yang satu ditempatkan di matlak yang mana? Nah, kok delalah yang sini melihat bulan, yang sini tidak melihat bulan. Ya, Pak, yang sini melihat bulan, yang sini tidak melihat bulan. Maka sakjane loh, mengawali puasanya itu berbeda, menjadi perbedaan. Jadi bisa berbeda. Makanya di Indonesia kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan. Ya, itu bisa juga karena beda matlak nih, beda matlak. Kecuali kalau ketika Menteri Agama atau mungkin dari Kemenangnya sudah nyebar matlak, semuanya melihat pada hari itu diisbat oleh pemerintah, maka wajib saya Indonesia di kosong. Makanya di sini waman wafaqahu fil matlak, dan orang yang sesuai dengan matlak. Jadi Indonesia ini katakan ya, kalau dengan Malaysia jami mana? Sami. Nah, berarti sama. Ketika sama, saja nih harus awal puasanya sama. Satu matlak. Nah, makanya ketika ada di daerah kutub utara, kutub selatan, kalau ya
sulit cari matahari, sulit cari bulan, ya, angelan, ya sudah, berarti dia ikut negara yang berdekatan. Gak usah ruya-ruyaan, gak ketok katakan ya. Ruya pun juga gak kelihatan kalau daerah kutub. Nah maka negara ini ketika mengawali puasa, mengawali Syawal itu mengikuti negara samping. Sudah dengan masalah Indonesia ini memang ternyata banyak masalahnya tadi. Kita dengan di Papua jadi berapa jam? 2 jam lah ya. Ada WIB, ada Wita, ya itulah. Nah, makanya di sini kalau kita kaji seperti ru'yah internasional, ya, katakan ada wacana ru'yah internasional, artinya kalau sudah Saudi itu melihat ya sudah satu dunia ini, ya muslim sudah harus mengawali puasa kan begitu. Nah ini kalau menurut ya, ulama-ulama fikih tidak bisa karena maknanya berbeda. Panjenengan sudah buka, yang sini belum buka. Panjenengan sudah sholat, yang sana belum sholat. Gitu betul. Nah sekarang kita mengawali sholat saja itu kan ya, belum temu matahari. Ya nama betul. Matahari ketika berada di tengah berarti dohor. Padahal Saudi sederek. Ya nama betul. Matahari sih melampau. Nah, kalau kita pakai ru'yah internasional, berarti ketika Saudi sholat ya panjenengan harus ikut sholat kan gitu akhirnya. Padahal ya, masuknya waktu sholat itu adalah berdasarkan jadi matahari ini. Ya sama dengan begini, ya. Sehingga di sini sekali lagi para ulama, khususnya Imam Syafi'i sendiri, ya, itu memang berpendapat sesuai dengan matlahnya. Jadi bukan negaranya. Karena itu dalam satu negara pun bisa terjadi perbedaan kalau memang banyak matlah. Itu Indan Nawawi ini menurut Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'i kemudian diikuti oleh Imam Nawawi. Nah terus nikah alal jami, itu dua tadi. Yang pertama dengan menyempurnakan Sya'ban ya 30 hari. Terus yang kedua dengan persaksian seseorang yang adil yang melihat bulan. Maka alal jami semuanya wajib berpuasa. Nah, saat ini per orang ya waladhi ala sabil khusus talata. Kalau secara khusus perorangan ini ada 3. Yang pertama biru yang hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasik. Dengan melihat bulan ya, tapi sing ningali niku para rawuh fasik, orang yang fasik. Jadi kok pelaku dosa besar. Jadi dia sering melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dia melihat bulan. Ya, dia melihat bulan disampaikan kepada pemerintah atau kepada panjenengan. Panjenengan di sini, ya, maka orang yang fasik tadi, ya, senajan ketika dia menyampaikan bahwa dia sudah betul-betul menyaksikan, ya, betul-betul melihat bulan, ya, ketika tidak diterima, ya tidak apa-apa karena dia fasik. Persaksian dari orang fasik ini tidak harus diterima. Tetapi wajib bagi dirinya sendiri. Senajan dia fasik, ya, senajan dia fasik, karena dia memang betul-betul yakin bahwa dia telah melihat bulan, maka dia besok wajib puasa untuk dirinya sendiri. Ya, sangat dipahami Pak ini. Itu orang fasik. Terus bil ikhbar biruyatil hilal. Nah, ini yang kedua, ya, dengan mengabarkan melihat bulan. Ini gimana? Jadi ada seseorang, contoh pulau kata, saya menyampaikan kepada panjenengan, ya kepada panjenengan, aku
percaya dengan saya, monggo panjenengan tidak apa-apa. Secara pribadi, wah percaya, nanti Pak Kuat aku percaya, bisa menilai kosong, monggo. Ya, nah, panjenengan nggak percaya, tidak apa-apa. Nah, panjenengan disuruh pilih, percaya monggo, tidak percaya tidak apa-apa. Nah ini makanya afrod, jadi per orang, tidak bisa secara keseluruhan. Kecuali kalau memang persaksian saya tadi benar-benar telah diterima oleh KOPI, oleh pemerintah dan diisbat, maka semuanya wajib berpuasa. Tapi ini awal tok yang tidak bisa, tidak kuat. Ketika itu Nabi yang menjadi KOPI. Pada zaman Nabi yang menjadi KOPI, yang menjadi pemerintah. Yang ngetok bahwa besok memang benar-benar berpuasa. Nah terus sing nomor 3, bidhon dukhuli Ramadan bila ijtihad. Dugaan masuk Ramadan tapi tanpa ijtihad. Ijtihad itu tanpa apa ya? Wis pokoke kados kula panjenengan lah katakan. Ya, datang mriki fi man syaba alidali kasima bidfa hutan au yatinar. Ya kados kula panjenengan wis gak repot-repot wis awak dhewe delok TV wis cukup. Sidang isbat atau mungkin mendengarkan radio pengumuman bahwa besok puasa ya. Nah itu bila di orang yang memang kalau sudah sidang isbat ya, itu sebenarnya perlu untuk disaksikan bersama, perlu disaksikan bersama sabun. Nah saat ini orang yang kenapa kok dikatakan di sini di Indonesia ini sering terjadi perbedaan-perbedaan. Ngawali poso kadang-kadang beda, ngawali Syawal ya kadang-kadang beda. Kenapa? Yang pertama, gini, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Hisab itu berarti perhitungan. Hisab itu adalah perhitungan. Namun ini biasanya diwakili oleh orang-orang Muhammadiyah. Kalau untuk ru'yah biasanya diwakili oleh orang-orang NU. Nah, sebetulnya untuk bisa ru'yah, untuk bisa melihat bulan itu harus didasari dengan ilmu hisab. Jadi tidak bisa panjenengan tidak ada dasar keilmuan hisab orang-orang melok ru'yah, tidak mungkin bisa. Wae ono ukurane, nggih arahnya kemana, ngalor ngidul. Ayo saat ini Pak Bu, panjenengan pinter-pinter kalau ilmu ini moro-moro melok, apa gak perlu ngaplong? Nggih napa? Jadi nun sewu, ketika mereka menggunakan ru'yah itu bukan berarti mereka nggak paham ilmu hisab. Makanya ketika panjenengan lihat pondok-pondok salah, belajar ilmu falak dikaji, dipelajari. Wah, sing alim ya tentang ilmu hisab. Tapi kenapa mereka tidak menggunakan ilmu hisab? Ya. Kok menggunakan ru'yah? Tidak lain berangkatnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian liru'yati, mergo melihat bulan. Wa aftiru, dan berbukalah, maksudnya Syawal itu ya, Idul Fitri juga liru'yati, juga setelah melihat bulan. Jadi Nabi tidak mengatakan berpuasalah kalian setelah menghitung. Ini hadis, panjenengan tinggali hadisnya tidak ada. Ya, tidak ada ya. Nabi menyuruh bahwa panjenengan untuk menghitung dah. Karena kalau hitung itu Pak itu, menurut saya jangankan tahun ini 10, 20, bahkan ribuan ya, ratusan tahun yang akan datang. Sakit dihitung itu sakit. Gini apa? Bisa dihitung. Bahkan
Bahkan nanti terjadinya gerhana bulan kapan, gerhana matahari kapan, sing sendelok itu negara biwae, kok terjadinya berapa menit, berapa jam, tahu semua, ngerti, ana ilmu falak. Oke, nah cuman sekarang ini tidak dijadikan dasar hukum untuk mengawali Ramadan. Harus ru'yah. Kenapa? Karena ini tuh Nabi memerintahkan untuk ru'yah. Nah, karena itu terjadi perbedaan. Kenapa? Satu yang menghendaki Allah. Lu kok bisa nih? Karena hisab dengan ru'yah itu hasilnya pasti sama. Tidak mungkin berbeda. Ya Pak ya, ru'yah itu kan hanya untuk memastikan. Hisab, mari dihitung-hitung, baru bisa pasti hasilnya sama. Nah cuma ketika Allah tidak menghendaki, ya sudah, mungkin oleh Allah dijadikan mendung. Fa'idhum ma'alaikum, apabila mendung sehingga bulan ini terhalang oleh awan. Sekarang ya fa'amilu iddata ya Sya'ban 30. Kalau sudah tidak melihat bulan, mergo mendung itu mau ketutupan awan, maka sempurnakan Sya'ban 30. Jadi hasilnya saja ini podo, Pak. Tapi sekali lagi Allah tidak menghendaki. Ini sudah. Terus yang nomor kali yang menjadikan perbedaan ya, dalam hal ini antara NU dan Muhammadiyah sering terjadi perbedaan. Kenapa? Karena kriterianya berbeda. Orang-orang Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, sedangkan orang-orang NU menggunakan imkanul ru'yah. Wujudul hilal itu apa? Wujud ada hilal bulan, berarti bulan ono. Ya, bulan ono. Artinya ketika dihitung-hitung, ya, ketika dihitung-hitung, lalu bulan ini sudah katakan 1 derajat, 2 derajat, ya. Itu berarti sudah wujud, sudah ada bulan. Nah orang Muhammadiyah langsung, makanya seperti sekarang sudah diumumkan, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa tahun ini, insya Allah hari Sabtu, berarti Jumat malam sudah Tarawih. Oke. Nah, kalau orang-orang masih belum, kenapa? Nunggu ya. Sekali lagi hasilnya sama. Nah untuk tahun ini, ngapunten tahun ini sepertinya loh, ada kemungkinan besar terjadi perbedaan. Kenapa? Karena setelah hitungannya Muhammadiyah sama, ketemu 2 derajat. Nah kalau 2 derajat bulan itu, ya, kalau di atas 34 Pak, itu mudah untuk diru'yah. Kalau 2 derajat itu sih terlalu mudah untuk diru'yah, sehingga kadang-kadang nggak kelihatan. Lah makanya tadi saya sampaikan, orang-orang menggunakan wujudul hilal. Menurut mereka kalau sudah 1 derajat, 2 derajat, ya wis wujud ono bulan. Tapi kalau orang-orang itu menggunakan imkanul ru'yah, memungkinkan untuk diru'yah. Hadisnya jadi kuat, sumu liru'yah. Berpuasalah kalian semua mergo ru'yah. Bukan mergo ono wujudnya hilal, tapi mergo ru'yah. Lah untuk bisa diru'yah, untuk bisa disaksikan, itu biasanya di atas 2 derajat. Nah makanya terjadi perbedaan. Kadang-kadang Muhammadiyah ngawali, itu biasa atau ngaji. Biasanya seperti itu, karena memang beda cara ngambil hukum. Sekali lagi, nek ketemu nih hasilnya sama. Makanya kalau di atas 3 derajat, insya Allah tidak ada perbedaan. Tapi ini, kalau tanggal lainnya kalau ya Indonesia ini ternyata kepan gini 2 derajat nih. Nah, jadi kalau 2 derajat ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa sama. Foto-foto kan enak gitu. You know apa betul? Gitu. Katik sing ngawali siji akhiri gak enak. Nah, begitu juga dengan awal Syawal, ya, sampai awal sama. Jadi sekali lagi hasilnya sama. Orang ru'yah
kalau dasar ilmu hisab tidak mungkin bisa. Jadi yang dikirim oleh kemenang oleh siapa itu mesti dasar ilmu hisab. Ya, dengan teropong. Senajan panjenengan menggunakan teropong, boleh ini nggak ketemu karena ilmu. Jadi itu sehingga rentan terjadi. Nah, kalau sudah di atas 3 derajat, lalu delalah Allah mengendaki lain. Ya, saja ini sudah memungkinkan untuk diruqyah, tapi Allah menjadikan lain. Wis tak gawe pendung kan itu. Ketutupan awan. Ya sudah, kalau sing delok. Nah, kalau tidak ada yang melihat, berarti disempurnakan 30 hari Syawal. Ya, berbeda dengan maaf ya orang-orang Muhammadiyah karena sudah perhitungannya ya masih ono awan, kalau awan tetap mempergunakan ilmu hisab iki. Nah, betul. Nah, kurang berapa menit? 6 menit. Pertanyaan ngobrol. Ini saya bahas awal ya. Nanti bab puasa, insyaallah. Monggo, wonten nggih monggo. Assalamualaikum Ustaz. Jadi Ustaz, sekarang tanggal 30 Syakban harus berpuasa. Nah, setelah tanggal 30 Syakban besoknya harus puasa. Nah, nanti seandainya sidang isbat itu tidak terjadi kayak begitu bagaimana? Gak mungkin, Pak. Makanya sidang isbat itu biasanya bukan pada tanggal 30 Syakban, tanggal 29. Nah, dengan sendirinya, kamu tadi, nah, katakan sekarang tanggal 29 itu hari Jumat ya, hari Jumat. Insya Allah nanti hari Jumat, ya, tetap ya diruqyah ya. Nah, nanti biasanya habis maghrib Menteri Agama ya wala alim ya akan sidang isbat menentukan ya, awal puasa itu hari besoknya Sabtu nopo minggu itu. Kalau sudah diputuskan berarti Sabtu malamnya wis gak usah isbat meneh ini keluar. Jadi tidak usah isbat lagi karena sudah pasti ya pasti tanggal 1 Ramadan. Jadi isbatnya hanya sekali, tidak 2 kali. Bukan 2 kali. Jadi sekali lagi itu al sabil umum sekali so kalau sudah 30 sudah maksimal. Ya, tidak akan lebih dari itu. 29 30 itu tanggalan atau bulan-bulan Islam. Mulai bulan Muharram sampai Dzulhijjah. Ya, itu semuanya 29 30 29 30 tidak ada yang 30 31 betul. Siapa itu jawabanku? Ya. Apakah pada zaman Rasul itu sudah ada keilmuan tentang hisab? Kok Rasul bersabda cuma suruh melihat bulan? Apa hisabnya sudah ada? Ya. Oke, begini. Pada zaman Nabi dulu, ya, ilmu hisabnya ya, itu bukan ilmu hisab secara tertulis, tapi mereka itu sudah paham betul. Contoh kayak nelayan. Orang nelayan itu kan tahu biasa berdiri nang laut, gitu. Nah, makanya tapi ketika didelok, ya, orang nelayan, ya, walaupun dia, ya ilmu hisabnya itu langsung praktek, ilmu hisabnya praktek. Nah, kemudian dikembangkan sampai itu, macam-macam lah, ya sampai sekarang. Nah, jadi pada zaman Nabi dulu itu sebelum banyak orang yang sudah mengerti ilmu hisab, tapi secara praktek, bukan syaratnya. Sama dengan ketika panjenengan baca Al-Quran. Zamannya waktu alhamdulillah dipermudah ada ilmu tajwid. Ono teori ini, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya apa? Idgham ya apa? Ikhfa ya apa? Iqlab ya apa? Idhar ya apa? Itu ada teorinya. Nah, pada zaman Nabi dulu belum tertulis, kalau langsung praktek.
mudah. Nah, kalau dulu zaman Nabi Masya Allah bayangkan, ya apa caranya gitu. Makanya pada zaman sahabat itu juga, ini tadi Pak ya, kenapa? Kok Imam Syafi'i menggunakan maklah itu tadi, tidak menggunakan negara? Ya, karena pernah terjadi di zaman para sahabat. Ya. Katakan Mekah itu belum mengawali Ramadan, ternyata di negara lain sudah mengawali Ramadan. Jadi memang pada zaman sahabat dulu juga ya, terjadi perbedaan awalnya karena itu masalahnya berbeda. Nah, kenapa? Karena setelah tidak melihat bulan, ya sudah, bukan tidak bisa dipaksakan. Ya. Makanya kalau kita baru namanya internasional itu tadi ya. Satu sisi oke lah, ya, untuk bisa menyatukan, tapi di sisi lain tidak bisa karena waktunya memang berbeda. Jadi waktunya tidak sama. Sudah. Nah, ini kita sih kewajiban ya mengawali bulan Ramadan. Insyaallah waktu mendatang kita sudah masuk. Mulai syarat-syaratnya poso, rukun-rukunnya puasa, sunnah-sunnahnya pembatalan puasa dan sebagainya. Pun jika tinggi mawon di wonten manfaatnya. Amin. Wa akhir sekali majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.